Oke sahabat-sahabatku, di dalam memulaikan serta menjalankan usaha tidaklah mudah seperti segampang membalikkan telapak tangan, karena semua ada resikonya. Nah, ini adalah faktor penyebab seseorang yang gagal dalam memulai dan menjalankan usaha. Nah, ini ada 6 faktor penyebab orang yang gagal itu. Apa saja yang mengakibatkan gagal dalam memulai dan menjalankan usaha? Kita masuk yang pertama. Yang pertama, bimbang atau ragu. Memulai dalam usaha memerlukan perencanaan yang matang dan jelas. Jika seseorang tidak memiliki rencana jelas untuk usahanya, maka dia mungkin akan mengalami hambatan dalam menghadapi tantangan nantinya. Artinya, kita fokus, jangan berubah. Lagi juga tetap ready. Jangan melihat kiri dan kanan. Andai kata orang lain bisnisnya lancar dan juga maju, kemudian kita malah berubah rencana, malah ingin mencoba seperti itu. Kalau seperti ini namanya bimbang atau ragu, maka dampaknya usaha batal. Kadang-kadang banyak seperti itu. Gatot alias gagal total. Yang kedua, tidak ingin mencoba. Salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha adalah harus mencobanya dan disertai dengan modal walaupun sedikit. Andai kata sudah ada modal entah banyak ataupun sedikit, segeralah usaha. Entahkah usaha jualan ataukah bisnis apa saja yang kalian bisa, segera dicobakan. Jangan menunggu. Kalau menunggu alias maju mundur, maka usaha tidak jalan biasanya. Kemudian kebutuhan hidup tiap hari seperti makan dan minum, kebutuhan sekolah anak bagi yang sudah keluarga, akhirnya apa? Uang modal terpakai. Kalau sudah seperti ini, modal habis dengan kebutuhan pribadi. Ini namanya adalah membuat masalah baru. Ini tidak menyelesaikan masalah. Modal habis, hasil nihil, hutang membengkak. Artinya kalau kita sudah siap, apapun resikonya kita mulai untuk mencobanya. Walaupun kita berusaha dari yang skala kecil hingga yang besar, kita berusaha untuk mencobanya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Nah, memahami usaha atau bisnis harus memiliki keterampilan yang diperlukan. Untuk mencoba sesuatu usaha adalah kunci dalam kesuksesan usaha itu. Nah, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka ia mungkin akan kesulitan dalam mengelola usahanya. Artinya, kalian harus matang dan mempelajarinya dengan baik, sehingga nantinya tidak bingung di kemudian harinya. Nah, maka kita harus tetap mencoba dalam skala kecil dahulu, andai kata untuk eksperimen. Setelah berjalannya waktu, maka kita tahu perkembangan usaha itu. Maka dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan, lanjut ataukah ganti bisnis. Yang keempat, kurang mampu dalam mengendalikan usaha. Kegagalan adalah sebagian dari proses menjalankan usaha. Orang yang tidak bisa mengendalikan usaha, artinya bisa dikatakan tidak bisa meminit yang mana modal dan yang mana keuntungan. Akhirnya, modal menipis, usaha terasa sepi. Dalam kategori ini artinya, kalau sudah niat usaha, kita harus benar-benar mengendalikan dan mengatur semuanya demi kemajuan usaha itu sendiri. Yang kelima, kebanyakan mikir. Di dunia bisnis, persaingan bisa sangat banyak. Jika seseorang dalam memulai usaha dengan selalu kebanyakan mikir-mikir,
harus usaha apa, modal berapa, dan pinjamnya modal dari mana, dan juga mulai usahanya dari mana. Nah, kalau sudah seperti ini, maka usaha mungkin kebanyakan gagal dan tidak jadi. Kebanyakan mikir itu memang sangatlah bagus, tetapi memikirkan usaha yang sudah berjalan untuk menambah supaya lebih maju ke depannya. Biasanya yang kebanyakan mikir akhirnya menimbulkan hayalan tingkat tinggi, pengen bisnis ini dan pengen bisnis itu. Seperti kata pepatah, akhirnya besar pasak daripada tiang. Yang keenam, kurangnya meminit waktu. Manajemen waktu yang kurang tepat juga dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha. Jika seseorang dalam usaha, penggunaan waktu harus tepat. Contohnya, usaha berdagang. Artinya kita harus buka terus usaha tersebut. Seperti pulangnya juga harus konsisten tepat waktu, supaya customer tidak kecewa. Di saat dia membutuhkan kita, maka kita sebaiknya harus ada. Tetapi kebanyakan di antara kita biasanya malas, beranggapan buka usaha sendiri, mengatur seenaknya sendiri. Kadang buka, kadang juga tidak. Kadang juga buka, pulang cepat. Nah, ini pengaruh besar yang berdampak bagi usaha yang akan menjadi sepi dan lesu. Oke sahabat-sahabatku, itulah tadi penyebab orang yang gagal dalam memulai dan menjalankan usaha secara umum. Ini hanya faktor sebagiannya saja, karena sering kita alami dalam menjalankan usaha, tetapi masih banyak penyebab-penyebab yang lainnya yang mungkin juga dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha itu sendiri. Oke teman-temanku, semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Apabila kita sudah punya modal, tidak usah menunggu-nunggu, tidak usah ragu-ragu, tidak usah maju mundur, kita tetap usaha ready, konsisten. Semoga kita berhasil. Demikian dan terima kasih.